Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Cempaka Indah. Saya dari semester 3 kelas A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH dengan tugas yaitu mereview jurnal dengan judul Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Human Trafficking yang disusun oleh yang pertama Bastianto Nugroho dan Muhammad Rusli pada pertemuan kelima. Fenomena tentang adanya tindak pidana trafficking atau perdagangan orang merupakan suatu persoalan serius yang harus segera disikapi oleh pemerintah maupun aparatur negara lainnya dalam payung hukum yang secara khusus mengatur tentang penghapusan tindak pidana trafficking atau perdagangan orang. Trafficking adalah salah satu bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak dan juga perempuan yang menyangkut kekerasan fisik, mental, dan atau seksual. Trafficking merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, pengembalian organ tubuh. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa proses trafficking adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penyekapan, dan penerimaan. Para korban perdagangan orang mengalami banyak hal yang sangat mengerikan. Perdagangan manusia menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Tidak jarang, dalam negatif hal ini meninggalkan pengaruh yang permanen bagi para korban. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia seringkali terjangkit penyakit. Selain karena stres, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat. Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stres dan depresi akibat apa yang mereka alami. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Bahkan, apabila sudah sangat parah, mereka juga cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Sebagai bahan perbandingan, para korban eksploitasi seksual mengalami luka psikis yang hebat akibat perlakuan orang lain terhadap mereka, dan juga akibat luka fisik serta penyakit yang dialaminya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada review jurnal hukum pidana lanjutan pada pertemuan kelima ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.